Eh, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya maju ke metode yang satu lagi, metode irisan. Kita gunakan ini saja mumpung sudah tergambar. Oh, reaksinya ya. Mudah-mudahan ada yang ingat tadi reaksinya. Daripada ngitung lagi, reaksi tadi RAY-nya adalah RAX-nya jelas 5 kN ke kiri, RAY-nya tadi berapa? 100/7 kalau tidak salah ya. 100/7, sedangkan yang ini RD sisanya berapa? 110/7 ya. Juga ke atas ya. Nah, misalnya sekarang kita hanya diminta mencari gaya batang. Oh, tadi yang sudah dihitung itu EF ya, yang barusan dihitung EF. Ya, EF sudah dihitung ya. Nah, misalnya kita diminta mencari gaya batang BC dan ini BF ya. Gaya batang BC dan gaya batang BF sama dengan berapa? Ya. Pertanyaannya sekarang hanya 2 batang ini saja. Ya. BC dan BF. BC ada di sini, BF ada di situ. Karena hanya batang tertentu, kita bisa langsung buat potongan atau irisan yang melewati batang tersebut. Jadi kita bisa buat irisan di sini, dan kalau kita lihat akan memotong 1, 2, 3 batang, jadi oke mestinya ya. Tidak ada masalah kalau 3 batang yang tidak diketahui nilainya. Jadi kita bisa potong di sini, boleh lihat ke kiri, boleh lihat ke kanan. Kalau lihat gaya-gaya yang terlibat, kayaknya kanan lebih sedikit ya. Ada RD dan 20. Kalau lihat kiri ada RAY, ada RAX, ada 5, ada 10. Terlalu banyak, kita lihat sisi kanan saja ya. Jadi kita tinjau free body kanan dari potongan itu. Gambarnya gini, gitu, ini dan terpotong gitu ya. Ada gaya 20-nya di sini. Yang penting gayanya ya. Kalau di free body yang jelas seluruh gayanya harus tercantum. Yang lain-lain kalau tidak penting nggak digambarkan juga tidak apa-apa. Rangkanya ini kalau untuk keperluan ini tidak perlu di sebelah sini. Ini saja yang perlu, RD yang nilainya 110/7 tadi ya. Terus gaya-gaya batang yang terpotong. Sudah tidak ada gaya yang lain. Ini gaya batang BC. Ingat arahnya selalu kita gambarkan keluar dari potongan. Jadi potongnya di sini, NBC-nya ke kiri. Kalau Anda potong sini lihat ke kiri, nanti gaya NBC-nya arahnya ke kanan ya. Ini yang miring NBF. NBF. Terus satu lagi yang miring ini NEF. Ini saya perpanjang panahnya biar tidak tumpang tindih tulisannya. Ini NEF. Oke. Yang ditanyakan NBC dan NBF. Kebetulan NEF kan kita sudah dapat tadi ya. Tapi misalnya belum tahu pun ya nggak ada masalah. Apa yang persamaan keseimbangan apa yang bisa kita gunakan agar kita bisa langsung mendapatkan NBC misalnya? Persamaan keseimbangan apa? Ya, karena ada 3, sebenarnya kita bisa buat 3 sih. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Tapi nanti kita akan dapatkan 3 persamaan, nanti mungkin Anda harus mengeliminir salah satu dengan yang lain dan sebagainya. Merepotkan dan kemungkinan besar atau membuka kemungkinan untuk terjadinya kekeliruan. Nah, saya ingin dengan hanya satu persamaan keseimbangan, misalnya NBC bisa kita dapatkan. Persamaan keseimbangan yang mana yang bisa kita pakai? Ada yang punya ide? Sigma momen di F, Pak. Momennya harus diambil ke F. F itu ada di sini ya. Ini F ya.
Kalau saya ambil momen ke F ini, ya, NBF lewat sini, jadi tidak ngasih momen. NEF juga lewat sini, tidak ngasih momen. Yang lainnya kita tahu nilainya, nggak ada masalah. 20 dan RD ini kita hitung saja momennya terhadap F. Tinggal NBC sendirian yang belum diketahui, jadi mestinya bisa kita dapatkan. Jadi kalau saya pakai sigma MF sama dengan 0, mestinya NBC bisa langsung didapatkan. Misalnya positifnya searah jarum jam, jadi NBC ini momennya berlawanan, minus NBC kali berapa tuh jaraknya? Dari B ke F itu vertikalnya 3 ya. Jadi kali 3. Lalu sudah tinggal gaya yang luar. Tambah, ini searah jarum jam yang 20. Kali, ini jaraknya cuma 2. Ya. Kali 2. Lalu ini kurangi 110/7 kali 3, 5 kali 7 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi persamaan keseimbangannya demikian, tinggal dibereskan saja. Ini 3 NBC-nya pindah ke sana. Jadinya NBC ini 110, ini 40. Jadi minus berapa? Minus 40 dibagi 3 ya. 70 bagi 3. 110 dengan 40 jadinya 70/3 ya, segitu. Ini minus 20 berapa nih? 23,3 ya. Kilonewton tekan ya. Mudah-mudahan nggak salah hitung ya. Hasilnya demikian. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya BF. Kalau saya ingin nyari BF, saya pakai persamaan keseimbangan apa? Misalnya saya nggak pingin pakai BC juga, ya. Takut hitungan ini salah gitu ya. Mending yang jelas-jelas yang sudah ada pakai yang ini dan itu saja misalnya. Pakai persamaan keseimbangan yang mana? Kalau ingin mencari BF, NBF itu yang ini, yang miring ini. Kemana kira-kira? Ada yang punya ide? Caranya mestinya seperti tadi kan. Kalau kita untuk yang sebelum ini, kita ambil momen ke F sehingga 2 ini hilang. Sekarang kita ingin NBF saja yang muncul. Ya mestinya ngambil momen lagi ya. Kemana momennya? Agar NBC dan NEF-nya tidak ikut-ikutan dalam persamaan keseimbangan kita. Ambil momennya kemana? Gak ada yang punya ide? Kalau lihat ini panahnya ke sana, ini panahnya ke sini, ketemunya di mana? Ini saya hapus ya. Ya tinggal teruskan aja kan. Ini saya teruskan, ini saya teruskan. Nah ambilnya ke sini. Gitu. Ya. Kalau saya ambil momen ke sini, NBC tidak akan ngasih momen. NEF juga tidak akan kasih momen. Ini titik apa? Ya titik apa? Namakan aja lah. Kalau ini bukan titik yang ada di struktur, boleh juga kan? Kan kita boleh ngambil momen kemanapun. Ini kelihatannya nggak di struktur ya. BC-nya lurus begini, EF-nya begini. Mungkin jauh di luar struktur. Tapi kan nggak apa-apa. Huruf apa yang belum kepakai? A, B, C, D, E, F, G. Ini titik H misalnya. Ya. Saya ambil sigma MH sama dengan 0. Maka yang muncul hanya NBF. Misalnya kita pingin begitulah. Saya nggak mau mengeliminir dari sigma Fx dan sigma Fy. Nah, titik H-nya ada di mana? Tinggal lihat ini aja. Kalau ini sih pasti horizontal ya. NBF ini 4:1, jadi setiap naik 1 meter, geser 4 ke kiri. Dari sini dia harus naik berapa? 3 ya. Jadi ada, kalau 3 berarti 4 meter, 4 meter, 4 meter lagi. Ada 12 meter dari F ya. Posisi titik H ini. Ya nggak apa-apa, kita tinggal pakai aja kan angka 12 ini. Mudah-mudahan benar ya, 12 ya.
Karena ini kan 4:1, terus 4:1 lagi belum nyampe ke atas, terus 4:1 lagi baru nyampe ke atas, ke sejajar dengan garis horizontal ini. Jadi sigma MA sama dengan 0, NBC-nya tidak ikut, NEF-nya tidak ikut, tinggal yang BF, gaya batang BF-nya yang terus kita hitung momennya terhadap titik H ini. Bagaimana menghitung momen gaya BF ini terhadap titik H? Kalau dia miring begini, gimana hitung momennya? Ayo dong. Bagaimana kalau saya harus menghitung momen dari gaya NBF yang miring ini terhadap titik A yang jaraknya 12 meter dari F secara horizontal. Kalau vertikal jaraknya cuma 3 ya. Ini jaraknya cuma 3 ya. Diapakan? Diproyeksikan dulu, Pak. Ya. Ya. Maksudnya saya tahu benar, tapi mungkin tidak menggunakan kata proyeksi kali ya. Menggunakan komponennya ya. Jadi NBF ini kita ambil komponen vertikal dan horizontalnya. Lalu momen dari masing-masing tinggal yang 1 kali 12, yang 1 kali 3. Jadi sebentar ini bunyi terus, harus pindahkan dulu. Komponen horizontalnya itu BF itu berapa tadi? 2:. BF belum pernah dipakai tadi ya. BF itu kemiringannya 2:3 ya. Jadi komponen horizontalnya 2/akar berapa? 3. 13 gitu. Kali N BF. Ini adalah komponen horizontalnya. Jadi ke kiri arahnya. Momennya terhadap titik H sejajar searah putaran jarum jam. Jadi kita ambilnya positif searah jarum jam. Jadi ini positif kali 3 ya. Kali 3. Kemudian komponen vertikalnya itu 3/13 NBF. Vertikal terhadap titik H berlawanan putaran jarum jam, tandanya negatif, dengan momennya 12 ya. Sudah, terus tinggal yang lain, tambah 20 kali, nah jaraknya yang 20 tinggal ditambahkan saja. 20 itu 2 meter dari F, jadi mestinya 14. Yang 110/7 itu tandanya minus. Berlawanan putaran jarum jam 110/7 kali jaraknya dari F ini 3, 5, 7 tambah 12, 19 ya. Sama dengan 0. Jadi ini dengan ini 6, ini minus 36, jadi minus 30 ya. Min 30/13 di sini. Min 30/13 NBF. Sisanya pindah ke kanan aja. Ini mah harus pakai kalkulator. 110 kali 19 bagi 7 dikurangi ini ya. 280. 130/7. Jadi NBF-nya bagi 30, 13/13/21 ya. Minus, tandanya minus 13/13/21. Kalau didesimalkan 2-2,23 kilonewton ya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah hitung ya. Tapi kita bisa lakukan itu. Nah, satu lagi, mumpung di potongan ini ada EF meskipun tidak ditanya, kita mungkin bisa cek, jangan ini benar nggak tadi? Ini saya sisakan karena tadi hasil dari metode keseimbangan join. Kalau yang ingin kita cari adalah gaya batang EF dari potongan ini, kita juga bisa hitung EF. Ambil momen ke sini, ke B mestinya ya. Kalau ambil momen ke B kan NBC nggak ikut, NBF juga nggak ikut. Jadi ini karena udah selesai saya
Ambil yang di atas saja. Ini sudah tidak perlukan ya. Sigma momen ke titik B sama dengan 0. Free body-nya yang ini, NBC tidak ikut, NEF tidak ikut, hanya NBF saja. NBF itu kemiringannya, wah sudah kehapus lagi. BF kemiringannya berapa? Dan jaraknya, aduh. Ini jaraknya B ke F tadi 2 kalau tidak salah ya. Ini 3, berarti ini 2/3 ya. Oh, ini yang BF. Kita mau carinya EF. EF itu 1/4 ya. Saya mau nyari apa? Ya, ini 1/4 ya. Jadi minus, ntar dulu. Horizontalnya 4/17, gitu ya. NEF. Ke kiri sini, terhadap titik B jaraknya 3, searah putaran jarum jam, jadi ini kali 3. Kemudian yang vertikalnya ke atas, B-nya ada di sebelah kiri, jadi berlawanan putaran jarum jam, minus 1/17 NEF kali, nah jarak ini tadi yang saya lupa. Kayaknya 2 deh ya. Kayaknya ini 2. Itu adalah momen dari gaya NEF terhadap titik B. Dan tinggal yang 20. Kali 20 ini kalinya berapa tadi? 2 dan 2, mudah-mudahan tidak salah. 4. Terus ini kurangi 110/7. Ini jaraknya, wah ini yang lupa saya. 7 itu sampai setengah ya? Kali 9. Setengahnya ya, setengahnya 7 tadi, 3, 2, 2, terus 2 lagi, 9. Mudah-mudahan nggak salah. Ya. Ini 9. Sama dengan 0. Coba ini jadi berapa? Ini 12 dikurangi 2 jadi 10 ya. 10/17 NEF. Sisanya pindah ke sana. 110 kali 9 bagi 7 kurangi 80. 430/7 bagi 43/7. Ini tadi 430/7. Jadi NEF-nya 43, 10-nya habis, per 7 akar 17. Untung, alhamdulillah selesai dan sama. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang salah hitung dari yang tadi. Jadi lewat cara ini pun ini angkanya sama ya. Yang kita peroleh tadi satu persatu dari A pindah ke E, dapatnya ini dengan irisan di sini. Meskipun tidak ditanya, tapi kita pakai saja untuk mencari gaya batang EF dan kita peroleh hasil yang sama. Ini positif artinya tarik. Ya. Jadi demikian kedua metode kedua metode yang digunakan untuk menentukan gaya-gaya batang tergantung yang ditanya. Apakah semua? Kalau semua bisa keseimbangan titik. Sebenarnya kalau ditanya semua, kita juga bisa lakukan irisan sih. Cuma Anda harus berkali-kali melakukan irisan, satu begini, satu lagi mungkin miring ke sana, satu lagi ke yang lain. Tidak sistematis, satu. Dan Anda harus hati-hati bookkeeping-nya, mencatatnya. Jangan-jangan waktu motong ke sini baru 3, motong ke sana 3 lagi, jangan-jangan ada gaya batang yang terlupakan sehingga tidak terhitung. Kalau kita maju dari titik ke titik, seperti yang tadi di depan, maka mudah-mudahan hasilnya lebih baik, jadi tercatat semua dan semua batang bisa diperoleh. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan dipikirkan dulu kalau mau ada pertanyaan. Ini sedang ada suara-suara di luar. Biar kita biarkan selesai dulu aja. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu ke lengan momen terhadap titik H dapat 12 itu dari mana ya? Oh, ini. Iya, ini Pak. Tadi karena H-nya jatuh di luar, kita lihat gambarnya. Ini boleh saya hapus ya?
titik H itu di sini tadi yang kita cari. Karena tadi kita mau cari perpotongan dari garis kerja gaya BC. Ini NBC ini yang horizontal dengan NBF. Oh, BF bukan EF, salah. BF-nya ini memang dengan EF ya, bukan dengan BF, dengan EF ya. Jadi dengan batang EF ini. Yang kita tahu ini jaraknya 4. Terus ini baru 1 ya. Dari E ke F itu vertikalnya 1. Sedangkan totalnya ke atas, dari sini ke atas itu 3. Ini kan masih ada 2 lagi ya. Jadi kalau ini saya perpanjang 4:1, perpanjang lagi sekali lagi 4:1, masih belum sampai ke atas. Ke atas lagi 4:1. Jadinya dapatnya bergesernya ini 4 lagi, ini 4 lagi, 12. Ke atasnya 3 ya. Ini 12. Ini 3 meter ya. Jadi saya memperpanjang ini saja. Garis EF ini saya perpanjang sampai ketemu dengan garis horizontal ini. Namanya 12. Mestinya sih sudah benar ya. Gitu. Pak, tahu itu ketemu dari mana ya, Pak? Maaf? Tahu itu bakal ketemu dari mana? Ya dari kemiringan ini kan. Ini kan kemiringannya 4:1. Iya. F ini jaraknya dari garis horizontal yang di atas itu 3 kan? Iya. Jadi kan kalau saya naik sampai ke E masih ada 2 meter ke atas nih. Iya, iya. Terus saya pasang lagi 4:1 ke sini masih sisa semeter kan? Terus Oh, 4 iya, iya, lagi benar. kan gitu. Jadi ada setiap naik 1 perlu geser 4 ke kiri. Naik lagi 1 geser 4, masih belum montong kan? Geser 4 lagi. Jadi 4 12 kan ya? Jadi ini 4 meter lagi, terus 4 meter lagi. Gitu. Iya, Pak, benar. Jadinya 12 meter. Lagi, ini kan saya tadi inginnya kita menggunakan satu persamaan keseimbangan saja. Ini sigma MH sama dengan 0. Agar langsung mendapatkan gaya yang kita cari, NBF. Tapi, ada tapinya nih. Kalau menghitung ininya bikin Anda repot, ya jangan. Atau membayangkannya saja susah, tuliskan saja persamaan keseimbangannya 3 gitu, lalu Anda eliminasi satu sama lain, nggak ada masalah. Atau satu yang dihilangkan, misalnya momen ke salah satu hanya ada 2 persamaan. Kalau menurut Anda itu lebih mudah, ya nggak apa-apa. Ini tadi saya hanya menyarankan kalau kita bisa mencari satu persamaan di mana unknown-nya cuma 1, kita selesaikan langsung dapat. Tapi kalau untuk memikirkan ini ketemunya di mana aja perlu waktu 15 menit, ya jangan pakai cara itu. Cara biasa aja, Anda tuliskan aja persamaannya, eliminasi satu sama lain mestinya dapat juga. Kalau Anda lebih cocok dengan cara yang begitu. Ya, jangan terpaku harus menggunakan satu metode khusus. Yang penting kita ingin tahu nilainya, dan dari persamaan keseimbangan kita, karena kita punya 3, unknown-nya ada 3, mestinya bisa didapatkan. Terserah mana yang lebih nyaman untuk Anda. Oke, ada lagi? Makasih ya, Pak. Oh ya, sama-sama. Satu lagi ilustrasi mungkin untuk metode irisan, ini hanya ilustrasi aja. Biasanya agak tricky yang begini-begini. Mencari potongan yang sesuai untuk batang yang kita cari. Biasanya, gambarnya gimana ya? Mudah-mudahan saya masih ingat. Oh gini, ya. Ini habisnya gimana? Habisnya ya yang bawahnya gini aja lah. Gitu ya. Misalnya ada bekerja di sini 10 kilonewton, kemudian kelihatan ya. 20 kilonewton. Ini yang saya namai sebagian yang di atas saja, A, B, C, D, E. Ya,
sampai bawah mungkin bolehlah F, G, H gitu ya. Dan saya ingin nyari atau Anda diminta mencari gaya batang manalah. Ini misalnya ya. BE dan DE. Nah, gitu. Jadi batang-batangnya mestinya kelihatan ya. Itu yang ingin dicari adalah gaya batang yang ini dan yang ini. Wah, sama aja ya. Kalau di papan ini beda warna, tapi di layar sama aja ya, sudahlah sama aja. Dua batang ini kemana irisannya kita lewatkan? Kalau ada yang punya ide atau mau dicoba dulu aja juga boleh. Mau yang mana? Irisannya lewat batang mana? Ya kalau BE mestinya lewat sini lah ya. Terus kemana lagi? Kalau kita teruskan ke sini, misalnya mau cari BE dulu saja, bisa nggak kita mendapatkan BE kalau kita motongnya begini, horizontal? Kira-kira. Nih, saya potong horizontal. Ini kapurnya keras, tidak kelihatan. Nah, gitu. Saya potong begitu, terus lihat ke atas misalnya. Satu, gaya batang AC. Terus ini, gaya batang AD. Terus yang ini, gaya batang BD. Dan ini, gaya batang BE. Kalau saya buat potongan horizontal begini, ada 1, 2, 3, 4 gaya yang muncul di potongan ini. Persamaan keseimbangan kita cuma berapa? 3. Cuma 3. Jadi secara teoritis mestinya tidak akan ketemu dan juga kondisinya tidak khusus ya. Tidak ada yang bisa misalnya sekali ngambil momen tiga gaya hilang, itu juga nggak ada ya. Jadi potongan horizontal begini tidak akan membantu kita untuk mendapatkan gaya batang BE. Kalau begitu, kemana dong potongannya? Kemana? Ada yang punya ide? Ayo dong. Tinggal kita harus membuat potongan sehingga struktur ini terpotong jadi 2, tapi garisnya harus lewat mana? Garis potongannya. Dan kita ingin dia lewat BE, itu pasti. Karena kita ingin cari BE-nya. Atau yang DE dulu juga boleh. Kita ingin potongan yang lewat DE, sehingga struktur ini terpotong jadi 2, kita bisa tinjau salah satu potongannya. Sebelah bawahnya, atau sebelah atasnya, atau sebelah kirinya, atau sebelah kanannya. Dan gaya batang itu bisa kita peroleh. Kira-kira kemana? Potongannya. Nggak ada yang mau nyoba? Tinggal kasih tahu saja lewat batang mana, nanti saya belok-belokkan gitu. Ke sini misalnya. Terus kemana lagi? Kalau begini kan BE dan DE sudah terpotong nih ya. Bisa sekalian. Terus kemana? CG, Pak. Ke CG. Terus teruskan ke sini. Bisa. Terus ke sini. Terus
Ya, terus saja sampai putus gitu ya. Gitu. Ini juga memotong 1, 2, 3, 4 batang. Jadi mirip seperti ini, tapi ada tapinya. Yang terpotong itu batang CF, CG, DE. Semua melewati titik, atau saya gambar lah. Kalau itu dipotong, begitu, ada gaya batang DE, ada gaya batang DE di situ, terus ada gaya batang DE yang arahnya ke sana, DE, terus yang terpotong satu lagi CG di sini, dan CF. Ya. Nah, kalau kita lihat DE itu sampai lewat sini, yang ini juga ke sana, semua menuju titik C ya. Jadi kalau saya ambil momen ke C, oh ada gaya yang lain ya, ada gaya yang ini harus ikut ya. Karena kalau kita potong lihat ke atas, gaya yang 10 dan 20 ini muncul. Gitu. Ya, udah gitu. Terus kalau kita ambil momen ke titik C, maka NDE-nya bisa kita peroleh langsung ya. Sigma MC sama dengan 0. Ini kita akan dapatkan NDE. Ya. Jadi bisa dengan cara demikian ya. Nah, bisa juga motongnya tidak begini. Ini karena DE-nya sudah di ini kan tadi ya. Misalnya yang diinginkan bukan NDE, tapi BE sama AC misalnya ya. BE dan AC sekalian gitu ya. Jadi NBE dan NAC. Nah, kalau inginnya BE dan AC sekalian, potongannya saya bisa buat lewat sini ya. Ini kan potongan juga ya, set gitu ya. Itu sehingga kita punya struktur sebelah atas saja dan gambar potongannya akan seperti ini. Oh, yang ini tidak terpotong, ini terus begini. Tapi potongannya melewati ini gitu ya. Nah, gitu. Ini gaya batang AC. Ini gaya batang BE. Terus horizontal ini yang terpotong gaya batang DE. Dan ini gaya batang CD ya. Lalu di atas tinggal gaya yang 10 kilonewton ya. Oke, ini juga potongan ini menghasilkan 4 gaya batang yang terpotong. Tapi kalau Anda lihat 3 diantaranya akan ketemu di satu titik, misalnya BE, DE, dan CD ketemu di titik ini. Jadi kalau saya ambil momen ke titik ini, titik E ini ya, titik potongnya, gaya batang AC bisa kita peroleh langsung ya. Sebaliknya seperti tadi, kalau kita ambil momennya ke C, yang ini, jadi ini apa namanya? Ini diambil momen ke C, maka BE-nya bisa kita dapatkan karena 3 gaya yang lain semua melewati C. Ya. Jadi gaya batang BE dan AC bisa kita peroleh langsung dari satu potongan ini. Satu dengan mengambil momen ke D, satu lagi dengan mengambil momen ke C. Ya. Jadi bisa demikian ya. Motongnya boleh, muter-muter gini juga boleh, asal strukturnya memang terpotong ya, terpisah jadi 2 ya. Bahkan tadi kalau
Kalau keseimbangan titik kan motongnya malah membelok begitu ya, mengitari satu titik gitu. Jadi boleh saja tidak harus satu garis lurus ya. Yang penting kalau kita buat potongan ya strukturnya terpotong. Jadi 2 bagian dan kita bisa meninjau salah satu bagian saja. Biasanya kita gunakan yang gayanya lebih sedikit ya, gaya yang terlibat lebih